今度の主は放任主義だ。小僧が影森の屋敷に入った。というわけで頑張りましょう。Suatu malam di desa terpencil, seorang perempuan dibantu oleh warga desa untuk proses melahirkan. Perempuan itu pun melahirkan anak kembar yang diberi nama Yuru dan Asa. 16 tahun kemudian, Yuru yang sudah dewasa sering berburu ke dalam hutan. Dan kebetulan, ada seekor burung pegar yang tiba-tiba hinggap di ranting pohon. Di saat bersamaan, jejak pesawat pun terlihat di langit yang dianggap Yura kentut naga. Yuru pun langsung memanah burung pegar untuk dia bawa pulang. Kemampuan memanahnya tak perlu diragukan, karena sudah biasa berburu. Saat kembali, Yuru pun langsung dihampiri oleh sahabatnya yang bernama Danji. Di desa itu terdapat 2 patung yang dipercaya sebagai penjaga ilahi sayu. Danji pun terus ngoceh sepanjang jalan, karena Yuru masuk hutan sendirian saja. Namun, saat melihat hasil buruan Yuru, Danji sangat antusias ingin memasaknya. Karena katanya, burung itu adalah salah satu buruan yang sulit untuk ditangkap. Warga desa pun merasa senang saat melihat Yuru telah kembali. Yang dimana, Yuru sendiri dikenal anak yang baik dan rajin membantu pekerjaan warga desa. Tetua di desa itu seorang nenek bernama Yamaha yang bukan merek motor. Tadaima, tenki waruku narisou da yo. Okaeri, Yuru. Yuru pun bercerita pada adiknya yaitu Asa, kalau dia mendapatkan burung pegar. Namun entah kenapa, Asa justru malah dikurung di satu tempat khusus. Dan katanya, panen tahun ini cukup mengkhawatirkan karena jarang hujan. Asa pun ingin tahu dan menanyakan, apakah Yura akan bekerja ke dataran rendah. Yuru pun menegaskan, kalau dia tak akan pergi meninggalkan Asa sendirian. Karena ternyata, ibu dan ayah mereka meninggalkan mereka di desa ini. Dan selama di desa ini ada Asa, Yuru tak akan meninggalkan desa ini. Tak lama, seorang wanita datang memberitahu kalau pria bernama Dera sudah datang. Ani-sama. 冬の食料が少なくなるかもしれない。朝、俺は絶対にこの村を出ない。Dera sendiri adalah pedagang dari luar yang sering datang ke desa tersebut. Dan katanya, ekonomi di dataran rendah kurang bagus dan sering terkena wabah. Yang karena sering datang ke desa ini, dia pun cukup akrab dengan warga desa. Tak lama, Yuru pun akhirnya datang untuk menemui Dera. Dan karena desa ini sangat terpencil, transaksi di desa ini masih sistem barter. Dera sendiri sudah hafal, kalau Yuru ingin memberikan sesuatu untuk Asa. Dera pun memberikan bola pada Yura yang dibarter dengan burung pegar tadi. Hagane da ne. 関して乾燥に強い野菜の種あるか。Arigato. Setelah itu, Yuru dan Danji pun mulai bekerja sambil saling bercerita. Danji pun bercerita, kalau dia pengen banget pergi bekerja ke dataran rendah. Namun berbeda dengan Yuru yang justru ingin tinggal di desa karena ada adiknya. Dan katanya, tugas Asa itu sangat penting dan tak sembarang orang bisa menemuinya. Bahkan, Danji sendiri pun belum pernah melihat Asa walau cuma sekali. Dan tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh yang sangat kencang. Yang rupanya, suara itu adalah suara pesawat yang dikira mereka kentut naga. Dera yang mau pergi pun merasakan kalau ada sesuatu yang tak beres. 鳴き声でかくね。近くにいるのかな。Ternyata selama ini, desa ini sengaja dipasang pelindung agar tidak terdeteksi. 2 helikopter pun langsung memantau setelah pelindungnya dihancurkan. Pasukan bersenjata pun langsung menyerang dan membunuh warga desa. Para warga pun dibuat panik dan bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Yamaha pun menyuruh beberapa warga agar melindungi Yuru. Karena menurutnya, penyerangan ini untuk mengincar Yuru dan membawanya pergi dari desa. Sementara Yuru dan Danji justru berusaha mendekat untuk menyelamatkan Asa.
Banyak warga desa yang sudah terbunuh akibat serangan brutal tersebut. Di bawah patung itu ada jalan pintas yang terhubung langsung ke pusat kastil. Penyerangan ini pun masih belum jelas kenapa mereka mengincar Yuru. Dari salah satu heli lalu turun seseorang untuk membantu menangkap Yuru. Yang rupanya, orang yang turun itu adalah seorang wanita yang bernama Gabu. Para warga pun langsung menghadang Gabu dengan senjata seadanya. Namun siapa sangka, Gabu memiliki kekuatan aneh dan membantai mereka semua. ガブガブガブ Di saat bersamaan, Dera justru telah membantai regu darat pihak musuh. Gabu pun mencoba menghubungi regu darat, namun tak ada jawaban. Kejadian ini dilaporkan Dera pada seseorang yang katanya Asa telah datang. Tapi, jika Asa yang datang menyerang, terus siapa yang sedang dikurung ini? Seorang wanita pun lalu datang ke tempatnya Asa sambil menyeret nenek Yamaha. Yang ketika Yuru sampai, dia harus melihat Asa yang dibunuh orang tersebut. Wanita ini pun mengaku Asa yang asli dan membunuh Asa yang dikurung. Hal itu membuat Yuru tak terima dan tak percaya begitu saja. Sementara itu, Dera sedang berusaha untuk menuju ke pusat kastil. Setiap pergerakan dipantau helikopter yang terus memantau tanpa henti. Dia pun sempat menembak 2 regu darat yang membunuh perempuan. Namun sialnya, Dera justru malah tak sengaja bertemu Gabu di tengah jalan. Dan siapa sangka, Dera bisa melihat iblis milik Gabu yang disebut sebagai Sugai. Sehingga sudah jelas, kalau kekuatan misterius yang dari tadi itu adalah Sugai. Shin pun berpindah ke Yuru yang tadi sempat mendapat serangan. Sementara Danji berhasil menemukan ibunya yang tak jauh dari pusat kastil. Beberapa lokasi di desa itu pun sudah hancur dan menimbulkan asap tebal. Yang secara tak sengaja, bola yang disimpan Yuru malah terjatuh dan berhenti di darah Asa. Dera pun datang di waktu yang tepat untuk membawa Yuru pergi dari sana. Dan tiba-tiba, dari darah Asa muncul makhluk hitam yang menyerang wanita ini. Helikopter pun langsung mengejar Yuru yang tadi dibawa kabur oleh Dera. Yuru pun bingung tak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun di situasi yang seperti ini, Dera tak ada waktu menjelaskan sekarang. Meski begitu, Yuru merasa sangat sedih karena Asa telah dibunuh oleh wanita tadi. Di helikopter pun ada penembak jitu yang terus menembaki ke arah mereka. Dera lalu memberikan sebuah liontin dan menyuruh Yuru untuk menggunakan penjaga ilahi Siyu. Mendengar hal itu, Yuru pun malah menjadi tambah bingung. Yang karena disuruh Dera, liontin itu lalu dimasukkan ke lubang di antara 2 patung. Mereka tak menyerang Yuru, karena Yuru harus ditangkap hidup-hidup. Entah apa yang maksudnya, Dera malah sengaja menjedotkan kepala Yuru. Posisi Dera akhirnya terbuka sehingga penembak jitu membidiknya. Rupanya, Dera sengaja menjedotkan Yuru agar darahnya menetes ke liontin. Dan tiba-tiba, kedua patung penjaga ilahi Siyu mengeluarkan cahaya terang. Lagi dan lagi, Yuru pun dibuat bingung saat ada 2 makhluk muncul dari patung. Gabu pun bisa langsung merasakan kalau ada Sugai yang baru saja muncul. Dua makhluk dari patung itu adalah Sugai yang muncul karena terkena darah Yuru. Sugai yang perempuan bernama Hidari, sedangkan Sugai pria bernama Migi. Yang karena darah Yuru yang kena liontinnya, Sugai itu pun menjadi milik Yuru. Dua makhluk dari patung itu adalah Sugai yang muncul karena terkena darah Yuru. Sugai yang perempuan bernama Hidari, sedangkan Sugai pria bernama Migi. Yang karena darah Yuru yang kena liontinnya, Sugai itu pun menjadi milik Yuru. Dulu, Yuru sempat dibawa dan diberitahu ayahnya tentang lorong bawah tanah. Lorong itu penghubung pusat kastel dan 2 patung penjaga ilahi Sayu. Ayahnya pun mengingatkan, kalau penjaga ilahi Sayu akan mengawasi kalian. Dan benar saja, Hidari dan Migi selalu mengawasi Yuru sehingga mengenal tuannya. Mereka menghancurkan 2 helikopter karena dianggap membahayakan desa.
Dera pun meminta Hidari dan Migi agar membantu mereka turun gunung. Namun, permintaan itu langsung ditolak karena mereka hanya patuh pada Yuru. ここでずっと見ていたぞユルピーピー泣いてたガキがわしらの主 Tak lama, mereka pun dikejutkan oleh kedatangan Gabu bersama Sugainya. Dan sekarang, indera keenam Yuru telah terbuka sehingga bisa melihat Sugai. Entah kenapa, Gabu bisa langsung mengenali Yuru yang merupakan abangnya Asa. Mendengar nama adiknya membuat Yuru emosi karena Asa telah terbunuh. Ditambah lagi, banyak warga desa yang terbunuh akibat penyerangan ini. Kedua Sugainya akan siap melakukan apapun apa yang diperintahkan Yuru. Namun, Yuru menganggap keduanya adalah dewa yang tak pantas diperintah. Yuru hanya meminta satu permintaan agar menyelamatkan warga desa. Sedangkan urusan Gabu, Yuru sendiri yang akan maju melawannya. Sisanya terserah Migi dan Hidari, keduanya bebas melakukan apapun. 一緒に来てもらおうか。命令はしない。あのチビは俺の獲物だ。今度の主は放任主義だ Di sisi lain, wanita asing ini berhasil lolos dengan membanting si nenek Yamaha. Dia pun buru-buru untuk menemui Gabu dan mengabaikan Danji begitu saja. Dan entah kenapa, wanita asing tadi menyimpan dendam pada si nenek. Hidari pun langsung menendang Sugai Gabu agar tidak menghalangi Yuru. Sedangkan Migi bagian mengevakuasi warga desa yang masih selamat. Liontin ini pun dicabut lagi oleh Dera agar liontinnya tidak hilang. Dan tiba-tiba, Yuru langsung memanah Gabu yang tepat mengenai kakinya. Namun, saat Yuru akan memanah untuk kedua kalinya, Gabu langsung diselamatkan oleh Sugai miliknya. Di tempat lain, Migi malah bertemu si wanita asing yang bisa melihat sosoknya. Dan kebanyakan warga desa yang masih selamat adalah anak-anak. Namun tiba-tiba, wanita ini pun menyerang Migi yang langsung dibalikin dengan mudah. Dan siapa sangka, Migi mencium bau darah yang tak asing dari wanita itu. Wanita pun memutuskan untuk pergi, karena tak ada waktu meladeni Migi. Shin lalu berpindah ke Hidari yang berusaha membuka mulut si Sugai gigi. Sugai itu berusaha melindungi Gabu dengan menutup jalan satu-satunya. Namun tetap saja, Gabu dan Sugai miliknya tak bisa menahan Hidari. Wanita asing itu pun akhirnya sampai dan menghampiri Gabu yang terluka. Yuru pun ingin tahu dan menanyakan, siapa sebenarnya mereka berdua. Dan untuk kedua kalinya, wanita berbaju hitam ini pun mengaku sebagai Asa. Tak lama, Migi pun datang dan meminta mereka jangan bertengkar. Karena ternyata, wanita ini adalah adiknya Yuru, yaitu Asa yang asli. Dan katanya, bau darahnya sama dengan Yuru, sehingga keduanya bersaudara. Asa menjelaskan, kalau 10 tahun lalu, ayah dan ibu membawanya kabur dari desa. Kejadian itu membuat si nenek dan warga desa takut, jika Yuru akan ikut kabur. Oleh karena itu, mereka membuat Asa yang palsu agar Yuru tetap di desa. 妹の朝だよ、兄様。じゃあ本丸でお勤めしてるあの朝は何だって。あれは作り物の妹、朝だよ。ユルと全く同じ血の匂いがする Yuru lalu melepaskan keduanya dan meminta mereka jangan melukai warga desa. Dera pun mengajak Yuru untuk pergi, karena belum tahu kekuatan Asa yang asli. Yuru akhirnya memilih untuk pergi dan berpisah lagi dengan adiknya. Asa pun langsung nangis setelah mengetahui kalau kakaknya masih hidup. Bahkan, Gabu sampai mengakui kalau Yuru adalah orang yang hebat. Tak lama, pelindung desa itu pun muncul lagi dan mulai menutup kembali. Meskipun Asa masih terharu, namun mereka harus secepatnya turun gunung. Dan rupanya, pelindung desa itu sengaja dipasang oleh si nenek Yamaha. いや、あんたの兄ちゃんさ。結界が戻るよ。 Dera pun mengajak Yuru meninggalkan desa, karena lokasinya sudah diketahui musuh. Daripada kembali ke desa, mending membaur dengan orang dataran rendah. Desa itu bernama Higashi yang biasa dipakai untuk jalur pendakian gunung. Dera lalu mengenalkan Yuru pada rekannya yang bernama Hana. Dan untuk pertama kalinya, Yuru melihat benda aneh yaitu sebuah mobil. Hana pun bisa melihat Sugai sehingga bisa melihat Hidari dan juga Migi. Mereka berencana untuk turun gunung dengan menaiki mobil tersebut.
詳しい話は走りながらだ。テラ先輩と組んで頭蓋小物やってる。というわけで、左右様を Asa dan Gabu lalu dijemput oleh kelompok mereka yang menyamar jadi tim SAR. Salah satunya ada seorang pria berkacamata yang bernama Jin Kagemori. Gabu kemudian memberitahu Jin kalau Yuru telah kabur entah kemana. Semua jalan ke gunung ini sudah diblokir, tapi Jin tak bertemu dengan Yuru. Mereka pun menduga kalau Yuru belum jauh dan masih ada di sekitar sini. Gabu pun menambahkan kalau Yuru kabur dengan seorang pria bernama Dera. Mendengar nama Dera membuat Jin kesal karena Dera adalah Klanta Dera. 矢尻入ってるから後で取って。抜け道から逃げられましたか。まだ山の中にいるのでは。デラ。兵隊たちやったの多分その。Sementara itu, Dera dan Yuru sedang dalam perjalanan ke dataran rendah. Dera pun menduga kalau klan Kagemori yang melakukan penyerangan tersebut. Namun tiba-tiba, Hidari dan Migi merasakan ada Sugai yang sedang mendekat. Dan ternyata, Sugai itu adalah teman Hidari dan Migi yang dikenal Oshirasama. Para Sugai pun akhirnya saling mengobrol karena sudah lama tak bertemu. Mereka yang di dalam mobil pun jadi fokus melihat Sugai perempuan itu. Dan setelah obrolan singkat, Oshirasama pun menghilang lagi. 影森家あたりじゃないかな。影森お久しぶり、左右さん。夜と昼を分かつ双子の一人だぞ。戻ってきたらお話聞かせてね。Dera pun merasa beruntung karena pertama kalinya melihat Oshirasana. Karena ternyata, Oshirasama adalah Sugai jenis dewa yang levelnya beda dengan Sugai biasa. Manusia membagi dua jenis Sugai, ada yang dianggap dewa maupun yokai. Namun, mau jenis dewa ataupun yokai, ada yang baik dan juga yang jahat. Dan ada kemungkinan, kalau Sugai milik Gabu adalah Sugai tipe petarung. Gabu pun sampai harus ditandu, karena beberapa kali terkena panahnya Yuru. Kejadian ini akan dilaporkan pada bos mereka yang entah siapa bosnya. 私も一緒に親方様に怒られに。Di tengah perjalanan, mereka kemudian beristirahat sebentar di rest area. Dera pun mengubah penampilannya, karena penyamaran kemarin ketahuan musuh. Untuk Yuru, diberikan baju baru dan makanan agar tidak terlalu mencolok. Saat Yuru melihat makanannya, dia pun langsung dibuat sangat terkejut. Karena jika dibandingkan di desa, semua itu adalah bahan pangan kelas atas. Dan saat Yuru mencobanya, dia pun langsung menyukai makanan tersebut. Hidari lalu menyuruh Dera dan Hana agar mereka makan terlebih dulu. Dera pun sempat mengajak keduanya untuk melihat dalam restoran. Namun, ajakan itu ditolak Migi dan Hidari, karena mereka harus menjaga Yuru. Naka, 見に行く? そんじゃお言葉に甘えて. Hana pun kepo ingin tahu, apa saja yang sudah diberitahu Dera kepada Yuru. Sejauh ini, Dera belum banyak menjelaskan apapun, karena tak mau membebani Yuru. Baru tahu adiknya palsu saja Yuru sudah panik, jadi belum waktunya bercerita. Dan tiba-tiba, Dera malah mengajak Hana untuk menikah dengannya. Hal itu membuat Hana kesal dan langsung menunjukkan senjata kelingnya. Namun Dera menjelaskan, kalau pernikahan ini pura-pura demi melindungi Yuru. Karena jika Dera sendiri yang mengurus Yuru, pasti akan jadi gosip orang-orang. Yang intinya, Yuru jadi anak bawaan Dera dan Dera menikah lagi dengan Hana. 家を借りやすいし、世間の信用度が段違いなんだよ。 Di sisi lain, sikap Yuru masih kaku pada Sugainya dan lupa menawari mereka makan. Namun Hidari menjelaskan, kalau mereka tak makan makanan manusia. Setelah itu, Yuru pun meminta mereka agar menceritakan yang mereka tahu tentang Yuru dan Asa. Selama 400 tahun terakhir, Migi dan Hidari hanya duduk di pintu masuk desa. Oleh karena itu, mereka tak tahu pasti apa yang terjadi di dalam desa Higashi. Hingga suatu hari, mereka mendengar telah lahir anak kembar dan itu adalah Yuru. Namun, mereka tak pernah melihat kembaran Yuru, yaitu Asa. Mereka hanya sering melihat Yuru, karena Yuru sering masuk hutan diajak berburu oleh ayahnya. 左右様はそれぞれなんて。他であったことは詳しくはわからない。しかし、双子の片割れはとんと見ることがなかった。 Saat itu, mereka sempat mengira kalau kembaran Yuru mungkin telah meninggal. Tapi 10 tahun lalu, mereka melihat orang tua Yuru kabur meninggalkan desa. Namun saat itu, mereka membawa anak perempuan yang bau darahnya sama dengan Yuru.
Dan kemungkinan besar, anak perempuan itu adalah kembaran Yuru, yaitu Asa. Selama ini, Yuru mengira kalau orang tuanya meninggalkan Yuru dan Asa di desa. Semua ini membuat Yuru sedih, karena ternyata Yuru sendiri yang ditinggalkan. お母さん二人とも置いてったと思ってたけど。 Tak lama, Dera dan Hana pun akhirnya kembali setelah makan. Manusia biasa tak bisa melihat Sugai dan hanya makhluk PK yang bisa melihat. Meski begitu, Sugai bisa menampakkan diri ke orang-orang tertentu. Setelah cukup istirahat, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Dera memberitahu kalau klan Kagemori adalah para pengguna Sugai. Mereka semacam klan cabang di desa yang berhasil sukses di dataran rendah. Namun karena beda pandangan, mereka pun berpisah dengan desa Higashi. Kagemori adalah klan merepotkan dan jumlah anggotanya pun sangat banyak. 東村を出て下界で地位を築いた。正直関わりたくない相手っすね。噂通りだったってわけだ。 Di tempat lain, seorang wanita bernama Aoi sedang dikejar oleh penguntit. Lokasinya ada di sebuah gedung yang terlihat sangat sepi. Dia pun mencoba kabur menggunakan lift dan justru malah terjebak di dalam. Orang tak dikenal ini pun berhasil menyusul Aoi dan menghentikan pintu lift yang akan tertutup rapat. Entah apa alasannya, orang tak dikenal ini pun justru mencoba membunuh Aoi. Namun di saat pintu lift tertutup, ada kejadian yang tak terduga. Dan siapa sangka, wanita itu adalah sosok Sugai yang menyamar jadi Aoi. Sugai itu berwujud ikan angler raksasa yang memakan si penguntit. Yang rupanya, Sugai itu adalah miliknya Jin dan Aoi adalah kenalan Jin. Wanita ini pun dibuat panik karena tak sengaja melihat Sugainya Jin. もうお店に出ても大丈夫ですよ。 Kembali ke Yuru yang menanyakan, kenapa klan Kagemori menyerang desa. Dera beralasan, kalau dia tak tahu detailnya dan hanya menjalankan tugas. Namun setahu Migi dan Hidari, hal yang sama pernah terjadi 400 tahun lalu. Dulu, anak kembar yang memisah siang dan malam pernah lahir di desa itu. Di era itu terjadi perang antar wilayah yang melibatkan pengguna Sugai. Mereka memperebutkan kekuatan yang dimiliki anak kembar tersebut. Dan sepertinya, Asa sudah mendapatkan kekuatan itu, namun Yuru masih belum. Kekuatan Asa adalah Kai untuk membongkar segala hal secara paksa. Dan mau pelindung sekuat apapun bisa dibuka dengan sangat mudah. Kebalikan kekuatan Kai adalah Fu, yaitu kekuatan untuk menyegel segala sesuatu. 俺たちって世を乱す呪い子みたいな存在なのか。そして朝はおそらくすでに手に入れている。 Jika kekuatan Asa adalah Kai, maka kemungkinan kekuatan Yuru adalah Fu. Kedua kekuatan itu saling berlawanan dan tak pernah ada yang menguasai keduanya. Dan entah apa jadinya, jika dua kekuatan itu saling beradu satu sama lain. Klan Tadera bisa masuk keluar desa, karena ada jalur khusus untuk melewati pelindung. Dari mulai memutari batu 3 kali, melewati jalan lembah, dan masih ada lagi. Dan ternyata, ibunya Yuru adalah orang luar yang tak sengaja melewati jalur itu. Sang ibu ingin sekali membawa kedua anaknya ke kampung halamannya. Dan jika di kampung halamannya, nama Yuru itu artinya adalah malam. 通り抜けられる決まった道筋があるんだよ。その道筋をたどって村に入り込んでしまった下界の民だ。 Singkat cerita, Yuru ditemani Sugainya berjalan-jalan di sebuah taman. Taman itu berada di wilayah pegunungan utara Tokyo yang dikenal prefektur Gunma. Gedung-gedung tinggi pun terlihat sangat jelas yang dikira Migi Kastil Batu. Meskipun bukan ibu kota Tokyo, tapi prefektur Gunma adalah tempat wisata. Sehingga tak heran, kalau tempat ini sangat ramai oleh para pengunjung. Dan pastinya bukan hal mudah untuk menemukan Asa di keramaian. というかこんなに人間がいて都ではないのか。 Yuru belum percaya sepenuhnya kalau wanita yang mengaku Asa adalah asli. Selain itu, Yuru pun tak bisa percaya sepenuhnya pada Dera dan Hana. Karena sebelumnya, mereka berdua ada kaitannya dengan adik palsu Yuru. Yuru pun berencana menangkap Asa agar bisa bertemu dengan orang tuanya. Yuru ingin tahu alasan orang tuanya, kenapa mereka pergi ninggalin desa. Dan apapun rencana Yuru, kedua Sugainya akan setia membantu tuannya. Daripada diburu atau dicari musuh, kedua Sugainya lebih cocok untuk memburu. 朝を捕まえて父様と母様のところに案内させる。追われるより追う方が性に合っている。やっぱ雑だなこいつら。 Sudah beberapa hari, Dera dan Yuru hanya tidur di dalam mobil. Tak lama,
Dera dikabarin oleh Hana kalau dia sudah menemukan rumah cocok. Yuru pun kepo ingin tahu, alat apa yang digunakan Dera mengobrol barusan. Dan ya, alat itu adalah HP yang malah dijelaskan oleh Dera sinyal asap. Singkatnya, Dera dan Hana menyewa apartemen untuk mereka tinggal. Dan untuk pertama kalinya, Yuru melihat dalamnya apartemen itu seperti apa. Yang ketika melihat ada tikar tatami, Yuru langsung senang bukan main. Karena saat di desa, tatami hanya boleh digunakan jika sedang ada acara. Selain mereka, ada juga 2 hewan yang merupakan sugainya Hana. あの石の城の中ってこうなってるんだ。 Para sugai pun akhirnya saling berkenalan dan terlihat cukup akur. Kedua sugai ini bernama Kitotsu dan Jiro, yaitu serigala dan harimau versi lucu. Namun menurut Yuru, kedua hewan itu justru malah lebih mirip kucing dan anjing. Alhasil, mereka pun jadi menyerang Yuru sebagai tanda perkenalan. Yang padahal, Migi dan Hidari langsung akur dengan kedua sugai tersebut. Keluarga settingan ini pun akhirnya memutuskan untuk memakai marga Hana. Dan katanya, Hana juga punya gunung terlantar yang beneran gunung bukan itu. テラさんも花さんも名字持ってるのか。狩りに行っていいか。山菜採りみたいに言うなや。 Shin kemudian berpindah ke Asa yang sedang berlatih di kediamannya. Targetnya adalah buah apel untuk melatih ketepatan akurasi kekuatannya. Karena rupanya, Asa belum menguasai sepenuhnya dan akurasinya masih jelek. Meski dalam kekuatan skala kecil, Asa bisa mengenai apel tersebut. Tak lama, Asa kedatangan seorang kakek yang dipanggil master dan bawahannya. Dan puing yang berserakan, dibersihkan oleh sugai besarnya jin bernama Ai. Selama tak ada korban jiwa, Asa dibolehkan berlatih sepuasnya. Rupanya, kedatangan sang master ini pun untuk menjenguk kondisi Gabu. Jin pun punya sugai kecil bernama Makoto yang bisa menyimpan apa saja. Oh, soka, soka. どうぞ。 銀ちゃんさ。 Sang master pun menyuruh Asa agar tinggal di tempat ini untuk sementara. Karena jika kabar si kembar ada di dataran rendah meluas, akan banyak yang mengincar. Bahkan, orang dalam dari klan Kagemori pun bisa saja mengincar si kembar. Dan untuk urusan Yuru, sang master pun menyuruh Jin untuk mencarinya. Namun, Jin sendiri tak tahu wajah Yuru karena mereka belum pernah bertemu. Asa dan Gabu pun lalu menggambar wajah Yuru yang gak mirip-mirip banget. Bahkan, Migi dan Hidari ikutan digambar juga untuk tambahan informasi. Selain itu, Asa pun memberitahu kalau kedua sugai Yuru punya penciuman tajam. ガブちゃんは治療に専念すること。ゆるくん探しはジンに任せる。いいな。タデラ家の筋から追ってみます。画力。 Malam harinya, Dera baru sadar kalau parang yang dia taruh sudah tak ada. Dan kebetulan, Yuru baru saja berpamitan pergi untuk jalan-jalan di luar. Dera pun langsung menduga kalau perginya Yuru sambil membawa senjatanya. Sementara itu, Yuru yang ditemani 2 sugainya sedang melihat area sekitar. Namun, dengan luasnya dataran rendah menyulitkan Yuru mencari Asa. Yuru baru ingat, sugainya bisa mencium bau darah Asa dan merasakan sugai lain. Dera pun pernah bilang, kalau klan Kagemori punya banyak pengguna sugai. Mereka tinggal mencari tempat yang banyak sugainya dan ada bau darah Asa. Kedua sugainya pun langsung mencari dan membawa Yuru pergi. 思って他のつがいの気配がわかるんだよな。 上げていこうか。 Mereka lalu mendarat di satu tempat yang tak jauh dari adanya bau darah Asa. Jikalau nanti ada sugai yang muncul, Hidari dan Migi akan langsung menghajarnya. Dan benar saja, Jin dan kedua rekannya berada tak jauh dari lokasi mereka. Yuru dan sugainya pun mengawasi dulu, karena Migi mencium ada sugai lain. Dan kemungkinan, sugai lain itu punya mereka yang sedang bersembunyi. Namun tak lama, Asa akhirnya muncul menghampiri rekannya tersebut. Migi pun merasa ada yang aneh, karena bau darah Asa itu sudah lama. Yang ketika Yuru akan menghampiri Asa, dia malah dicaplok oleh sugai Jin. Dan ternyata, sugainya Jin menyamar jadi Asa dengan menggunakan darah Asa. お連れのつがいは鼻がいいと聞き、お会いできて嬉しいですよ、ゆるさん。 Di tempat lain, Hana dan Dera dibuat panik karena Yuru masih belum pulang. Apalagi, Yuru belum punya identitas resmi malah keluar membawa senjata. Oleh karena itu, mereka harus secepatnya mencari dan menemukan Yuru.
Hana pun menyuruh Jirou agar mencari lokasi Yuru dari bau pakaian milik Yuru. Jikalau terjadi sesuatu pada Yuru, mereka harus menanggung biaya pengobatan. Sedangkan Sugei Kotetsu, tugasnya melacak lokasi Jirou dari Google Map. Hal itu membuat Dera heran, karena Sugei punya Hana bisa mengerti teknologi. Dan ternyata, Yuru sudah ada di Tokyo yang padahal jaraknya sangat jauh. 虎鉄とジロー IT 対応ツアー Jin sendiri sudah menduga kalau Yuru akan mencari Asa dari bau darahnya. Maka dari itu, Jin menggunakan darah Asa untuk mengelabui penciuman Migi. Pria yang bernama Haro ini pun meminta Sugei Yuru agar secepatnya keluar. Mereka sudah menyadari kalau Sugei milik Yuru sedang bersembunyi. Hidari tak mencium adanya bau senjata dan mungkin mereka tak bersenjata. Sampai akhirnya, Hidari dan Migi pun memutuskan untuk keluar. Haro pun meminta mereka untuk berhenti karena Yuru sudah tertangkap. Bukannya berhenti, Hidari dan Migi justru terus berjalan mendekati mereka. Yuru malah disuruh diam di mulut Ai, yang padahal Yuru adalah tuannya. どいつ人質に取る？あっちだろ。相手は丸腰だよ。手加減しな、右の。 Haro pun tak mengerti kenapa malah Sugei yang memerintah tuannya. Dan tiba-tiba, Jin meminta Makoto untuk mengeluarkan semua senjata di mulutnya. Meski begitu, Hidari dan Migi tidak ciut dan malah sengaja melangkah maju. Mereka pun langsung menembak keduanya bertubi-tubi secara brutal. Hanya saja, semua itu tak mempan, karena Hidari dan Migi adalah Sugei dari batu. Mau ditembak dengan shotgun pun rasanya cuma geli-geli doang. Namun, jika diserang menggunakan batu atau besi, sakitnya baru nyut-nyutan. Meskipun begitu, menumbangkan Migi dan Hidari bukan hal yang mudah. Haro pun jadi terpaksa memanggil Sugainya untuk bertarung. Dan tiba-tiba, Sugainya yang berwujud kura-kura menimpa Hidari sampai tak bisa gerak. Sedangkan Migi, dihajar oleh Sugei satunya lagi yang wujudnya kelinci. Melihat Sugainya kewalahan, Yuru pun melemparkan pisaunya ke arah si kura-kura. Bukannya melawan, Migi malah diam aja dihajar oleh si Sugei kelinci. Hidari pun langsung membebaskan Yuru dengan menghancurkan giginya Ai. Migi pun diberi kode oleh Yuru agar mematikan semua lampu. Yang karena semuanya gelap, mereka tak bisa melihat di mana Yuru berada. Dan menurut si kelinci, kedua Sugei Yuru sudah menjauh dari lokasi ini. Namun tiba-tiba, Yuru berhasil melukai kakinya Jin dan menyandra Jin dengan pisau di lehernya. Yuru yang terbiasa berburu bisa dengan mudah menangkap Jin. Hidari dan Migi pun akhirnya kembali, karena rencana Yuru sudah berhasil. Yuru adalah si kembar yang lahir malam sehingga kegelapan tempat berburunya. Bahkan, kedua Sugainya pun sangat percaya pada kemampuan berburu tuannya. Hingga akhirnya, Yuru meminta Jin menelpon Asa agar Asa datang kemari. Asaをここに呼び出せ。 Tujuan Yuru bukan untuk menangkap Asa, melainkan hanya untuk berbicara. Mereka pun menanyakan, apakah desa Higashi tak tertarik punya dua kembar. Namun Yuru menegaskan, kalau semua ini atas kehendaknya sendiri. Jin malah meminta Yuru agar datang ke Wisma Klan Kagemori untuk ketemu Asa. Tawaran itu langsung ditolak oleh Yuru, karena takutnya adalah jebakan. Pria ini pun berinisiatif membalut lukanya Jin yang terus ngeluarin darah. Yang padahal, Yuru sengaja menyayatnya kakinya Jin sedikit saja. Karena menurutnya, Jin tak punya niat membunuh, dan kalau ada sudah dipenggal dari tadi. 朝ちゃんを引き渡せではまずはジンさんの止血だけさせてくれないか。現代文明から切り離された山の民怖っ Migi dan Hidari pun menanyakan, di mana Sugei punya si pria botak. Dari tadi hanya ada Sugei Ika miliknya Jin dan Sugei milik Harou yang berwujud kelinci dan kura-kura. Yang ternyata, Sugei milik si botak tak bisa masuk karena wujudnya yang terlalu besar. Jin menegaskan, kalau dia tak akan memanggil Asa untuk datang kemari. Namun jikalau Yuru mau ke Wisma, klan Kagemori tak akan macam-macam. Yuru pun jadi tak punya pilihan lain, selain menuruti tawarannya Jin. Dan rupanya, Sugei milik Hana sedang memperhatikan mereka dari luar. ウサギと亀に加えてあれだと。皆さん客人としておもてなししますよ。 Jin lalu meminta Sugainya agar membersihkan tempat ini terlebih dulu. Sugei Ai milik Jin adalah tukang bersih-bersih yang bisa memakan apa saja.
Sedangkan Makoto si ikan kecil, bisa memuntahkan apa saja yang dimakan Ai. Selain itu, Ai bisa memakan manusia yang menurut Jin perlu disingkirkan. Yuru pun menyadari, kalau Jin bisa saja membunuhnya saat di mulut Ai tadi. Namun, Jin tak berniat membunuh Yuru sehingga tak melakukannya. スカベンジャーが散らかしてりゃ世話ないっすね。頃から使えそうなものをいろいろ食べさせて。よくわからん単語がいっぱいだが。 Hidari pun penasaran ingin tahu, berapa total beratnya si Sugai kura-kura. Haru sendiri tak tahu pasti, tapi katanya berat kura-kura itu masih bisa bertambah lagi. Sedangkan Migi, malah dibuat kesel oleh ulahnya si Sugai kelinci. Sugai ini malah sengaja meledek Migi, karena Migi ngeliatin dia terus. Tak lama, ada seorang satpam yang datang mengecek ke ruangan tersebut. Mereka beralasan, kalau semua lampu mendadak mati, entah apa yang terjadi. Satpam itu pun langsung percaya, saat melihat semua lampu yang pada rusak. Asa pun lalu dikabarin oleh Jin, kalau Yuru akan datang ke Wisma Kagemori. 私もまだまだ鍛え方が足りんな。こっちの階段なら明かりついてるから出るとき使ってくださいね。 Di perjalanan, Jin menelpon sang master kalau mereka akan ke Wisma membawa Yuru. Hal itu membuat si master sangat senang dan akan secepatnya pulang ke Wisma. Yuru malah celingat-celinguk bae, terowongan pun dianggap gua. Dan menariknya, Sugai tak bisa dilihat di foto sehingga si master kelihatan terbang. Singkat cerita, Yuru dan lainnya pun akhirnya sampai di kediaman Kagemori. Tempat ini terbilang sangat luas dan ada batas pelindung untuk area umum. Dan di area umum ini, Hidari dan Migi tak merasakan adanya Sugai berkeliaran. Namun, saat mereka memasuki batas pelindung baru banyak Sugainya. Sugai milik Hana pun tak berani masuk dan diam di luar saja. Yang saking banyaknya, Migi dan Hidari tak bisa menghitung jumlah mereka. Gabu masih kesal pada Yuru, karena Yuru membuat kakinya cedera. Oleh karena itu, Gabu tak mau menemui Yuru dan menyuruh Asa pergi sendiri. Di tempat lain, Hana dan Dera mengira kalau Yuru tertangkap oleh Kagemori. Mereka bisa tahu posisi Yuru, berkat kerjasama dari Sugai miliknya Hana. Dan mau tidak mau, Dera harus menjemput Yuru ke kediaman klan Kagemori. Yang ketika sampai, mereka langsung dihampiri anggota lain Kagemori. Orang ini bernama Asuma yang datang untuk menyapa si kembar Yuru. Dia pun memuji Yuru dan Sugainya, karena mereka bisa melukai Jin. 双子の片割れが来るっていうからおもてなしに。そしてあなたが朝さんのお兄さん。地獄耳なので。 Asa pun kemudian datang untuk menyambut kedatangan Yuru. Yang saking senangnya, Asa sampai ngebet maksa banget ingin memeluk Yuru. Namun, hal itu langsung ditolak oleh Yuru karena belum percaya sepenuhnya. Dan entah kenapa, Jin tak percaya pada Asuma dan justru malah curiga. Bahkan, saat Asuma ingin mengantar Yuru tak dibolehin oleh Jin. Yang karena ditolak, Asuma pun akhirnya pamit pergi dan meninggalkan mereka. Jin pun menyuruh pria botak bernama Akio agar berjaga di luar pelindung. Sedangkan Yuru diminta jangan jauh-jauh, takutnya terjadi apa-apa. Yang entah kenapa, kemunculan Asuma membuat Jin sangat waspada. まあ立派なつがいで。断る。秋夫、結界の外に控えているわ。 Luka Jin lalu diperiksa oleh seorang dokter yang bekerja untuk Kagemori. Si dokter pun sampai kaget, karena bisa-bisanya Jin kena bacok parang. Jin pun mengembalikan darah Asa yang sebelumnya digunakan untuk nyamar. Yuru sama sekali tak mengerti, kenapa mereka jahat sekali ngambil darah orang. Si dokter pun harus menjelaskan ini itu, agar Yuru bisa mengerti semuanya. Asa masih saja ngotot ingin meluk Yuru, tapi Yuru selalu saja tidak mau. Keduanya pun bisa langsung akur, layaknya adik kakak pada umumnya. Haru pun sampai merasa bingung, melihat kecocokan mereka berdua. Yang padahal, mereka terpisah cukup lama tapi bisa langsung akur. だったは平気なくせに血を抜くのは怒るんかい。つかでけえなお前。なんだかんだ息が合ってるような。 Yuru akhirnya menanyakan, di mana ayah dan ibu mereka sekarang. Asa pun menjelaskan, kalau orang tua mereka menghilang dan tak ada di tempat ini. Setelah kabur dari desa, orang tua Yuru sempat dilindungi oleh klan Kagemori. Namun, saat mereka akan pulang kampung terjadi sesuatu yang aneh. Mereka menitipkan Asa ke klan Kagemori sehingga Asa tak ikut dibawa. Tapi saat di perjalanan naik pesawat, mereka justru menghilang begitu saja. Pesawat itu tak mengalami kecelakaan dan hilangnya mereka di tengah penerbangan. Bahkan, pengguna Sugai yang mengawal mereka pun ikutan menghilang.
影森に保護されてしばらくのことです。夫婦で沖縄に向かった飛行機の中で Yuru pun mulai curiga kalau pengawal itu yang mungkin pelakunya. Dan menurut Asa, pengawal itu bisa saja pengkhianat yang dikirim desa Higashi. Jin pun mengakui kalau hilangnya mereka atas kesalahan klan Kagemori. Meski begitu, Asa sangat percaya pada klan Kagemori daripada desa Higashi. Karena katanya, klan Kagemori yang selama ini melindungi Asa dan orang tuanya. Semuanya benar-benar sangat rumit dan entah siapa yang bisa dipercaya. Yang dimana, Yuru tak percaya klan Kagemori dan tak percaya desa Higashi pelakunya. Asa malah sebaliknya dan menuduh desa Higashi ingin membunuhnya. そいつその護衛が怪しいじゃないか。村の刺客が次から次へと私たちを狙ってきた。 Di luar, ada suara doang dari sekelompok orang yang entah siapa mereka. Mereka berencana merebut Asa dan membunuh Yuru sekaligus. Dan tiba-tiba, Hidari dan Migi merasakan ada Sugai yang sedang mendekat. Bahkan, Gabu yang sedang tidur sampai dikepung oleh banyak Sugai. Penyerangan pun akhirnya terjadi yang target utamanya adalah si kembar. Yuru dan yang lainnya pun langsung kabur sambil dikejar oleh Sugai. Jin tak mengenali dua Sugai itu dan kemungkinan besar ada penyusup. Ditambah lagi, mencari tuannya di Wisma sebesar ini pasti akan sulit. Yuru pun penasaran ingin tahu apa yang terjadi pada Sugai jika tuannya mati. Dan katanya, mereka akan jadi Sugai liar jika tidak diwariskan. Oleh karena itu, Sugai selalu mengutamakan keselamatan tuannya. Jikalau tak menemukan tuan baru, mereka akan lenyap dalam beberapa dekade. Hal itu membuat Yuru merasa kasihan dan tak akan membunuh tuannya. Dia pun meminta Jin agar Makoto mengeluarkan panah di mulutnya. Yang dimana, serangan dari Yuru ini pun menjadi akhir episode kali ini. 誰かよそ者が屋敷に入り込んでいます。 Jin lalu menelpon Gabu dan menanyakan apakah Gabu ikut diserang juga. Dan ya, Gabu pun sedang diserang oleh Sugai yang tidak dikenal. Yang saking banyaknya, Gabu sampai harus berlindung di dalam mulut Sugainya. Dia pun meminta izin pada Jin untuk membasmi para Sugai tersebut. Jin langsung ngasih izin dan entah sejak kapan para Sugai memasuki Wisma. Hanya dengan mengerakkan tangan, satu Sugai dikalahkan dengan mudah. Gabu pun mengkhawatirkan kondisi Asa dan meminta Jin agar menjaganya. Dan sekarang, adalah waktunya Gabu untuk membantai para Sugai musuh. Jumlah Sugai musuh sangat banyak dan entah di mana lokasi tuan mereka. Asa pun berniat memakai kekuatannya dan meminta Yuru membantunya. Meskipun Wisma ini harus hancur, Jin tak masalah kalau hancurnya oleh Asa. Namun, jika Harou yang menghancurkan Wisma ini, Jin tak akan tanggung jawab. Kedua Sugai ini tak akan berhenti mengejar sebelum menangkap si kembar. Mereka bisa saja membunuh Sugai itu, namun butuh informasi di mana tuannya. Karena dengan menangkap tuannya, mereka bisa melakukan interogasi. Namun tiba-tiba, Sugai itu menangkap si kembar dan mengurungnya di dua tempat berbeda. Mereka pun dibuat bingung, karena Asa dan Yuru menghilang entah kemana. Harou pun jadi curiga, mungkin Sugai itu punya informasi tentang orang tua Yuru. Karena dari kemampuannya barusan, Sugai ini bisa menghilangkan orang. Namun masalahnya, mereka sudah dikepung oleh banyak Sugai yang berada di luar. Yang ketika Sugai ini akan kabur, dia pun langsung ditimpa oleh si kura-kura. Sedangkan untuk Sugai yang di luar, Jin sendiri yang akan mengurus mereka. Dan sialnya, sang master dan anggota yang lain sedang tak ada di Wisma ini. Sehingga untuk saat ini, tak akan ada bantuan yang membantu mereka. Di sisi lain, Asa sendiri berada di tempat yang sangat gelap entah di mana. Yang saking gelapnya tempat itu, Asa sampai tak bisa melihat di sekelilingnya. Kondisi ini membuat Asa sangat takut karena pernah dikurung saat di desa. Asa adalah si kembar yang terlahir siang dan kegelapan adalah kebalikannya. Namun tiba-tiba, Asa malah dikejutkan oleh suara Migi yang ikut terperangkap juga. Migi pun heran, tempat ini sangat gelap sampai tak bisa melihat tangannya. Bahkan, Asa hanya mendengar suara Migi, namun tak bisa melihat wujudnya. Meski begitu, Migi bisa mencium bau Asa sehingga tahu Asa ada di mana. Migi tak mencium bau Yuru sehingga bisa dipastikan Yuru tak ada di sini.
Asa pun menanyakan, kenapa Migi diam saja dan tidak mencari Yuru. Migi pun menjawab, Hidari ada bersama Yuru dan ada yang ingin dia bahas dengan Asa. Yang dimana, sejak datang ke Wisma Kagemori, Asa dan Migi tak pernah ngobrol. Dan saat pertama kali bertemu di desa, Asa langsung menyerang Migi. Migi pun menduga Asa sudah tahu, kalau Migi adalah musuh alami dari Asa. Hal itu dibuktikan, saat Migi menangkal serangan Asa waktu di desa. Dan katanya, masing-masing penjaga ilahi Sayu punya kekuatan untuk mengontrol Kai dan Fu. 近くにいる匂いはせんな。わしが天敵だと分かっておるのだな。わしはお主の天敵だ。 Sementara itu, Yuru dan Hidari terperangkap di tempat yang putih semua. Hidari pun sangat yakin, kalau tempat ini adalah kurungan yang dibuat oleh Sugai itu. Sama halnya seperti Asa, warna tempat ini adalah kebalikan dari kelahiran Yuru. Jika Migi konternya Asa, maka Hidari adalah konter kekuatan Fu dari Yuru. Namun, tempat ini tak membuat Yuru takut dan justru malah ingin latihan. Dia pun meminta bantuan Hidari untuk berlatih memakai panah dari dataran rendah. Tapi sebentar, Hidari dan Migi itu kan Sugainya Yuru dan konter Fu adalah Hidari. Berarti itu artinya, jika Yuru menguasai kekuatan Fu jadi tak ada lawannya. Karena Hidari dan Migi adalah Sugainya dan mereka akan nurut perintah Yuru. なんかわけわからんけど、無駄に時間を消費したくない。いや、避けてくれよ。血と同時に黒い方の結界に飲み込まれていったぞ。 Tak lama, Asa dan Migi berhasil keluar berkat kekuatan Kai yang digunakan Asa. Dokter ini pun lalu melemparkan sempel darah Asa untuk Asa gunakan. Dan dengan kekuatan Kai, Asa bisa memutus kontrak Sugai dengan tuannya. Darah itu lalu diteteskan ke si Sugai, sehingga Asa jadi tuan baru Sugai tersebut. Asa pun meminta Sugai barunya agar mengeluarkan Yuru dan juga Hidari. Di tengah kekacauan yang terjadi, Asa justru malah punya Sugai baru. Yuru dan Hidari langsung siap menyerang si Sugai sehingga Asa harus menjelaskan. Haru pun tak mengerti kenapa remaja zaman sekarang di luar nalar. Asa pun meminta Sugai barunya agar memberitahu lokasi tuan lamanya. Dan ternyata, lokasi tuannya lama itu pun tak jauh dari posisi mereka sekarang. 人懐っこいなこの子。あなたの前の主がどこにいるか教えて。ミギさん、確保頼む。 Shin pun berpindah ke Jin yang sedang sibuk membereskan Sugai musuh. Yang dimana, ledakan demi ledakan pun terdengar jelas dari luar. Bagi Jin, mengalahkan para Sugai Kroco dan tuannya terbilang sangat mudah. Bahkan, Jin tak segan untuk menembak tuannya sampai meninggal. Tak lama, Jin pun bertemu dengan Gabu yang telah membantai 5 pasang. Dan bisa dipastikan, kalau mereka semua adalah orang tak dikenal. Salah satu dari mereka pun terkena panah Yuru dan diamankan oleh Jin. Meskipun gelap di malam hari, insting berburu Yuru tak perlu diragukan lagi. Bahkan, Gabu dan Jin pun tak tahu dari mana Yuru memanah orang tersebut. Namun di antara para Korocho, ada satu pengguna Sugai yang memantau. 他の奴らはやられちゃったみたいだし。Akibat penyerangan semalam, Wisma Kagemori jadi hancur gak karuan. Namun yang terpenting, penyerangannya sudah selesai. Gabu dan Yuru malah adu bacot, karena masih kesal dengan kejadian saat di desa. Jin pun mengucapkan terima kasih, karena Yuru sudah ikut membantu. Mereka pun telah berhasil menangkap beberapa orang untuk diinterogasi. Salah satunya mengaku akan dibayar, kalau mereka menangkap si kembar. Sehingga sudah jelas, ada orang yang mendalangi penyerangan tersebut. Orang ini pun dipaksa untuk bicara, siapa yang telah menyuruh mereka. Haru tak akan melepaskan Sugainya, sebelum mereka mengatakan orangnya. Orang ini pun mengaku, kalau ini hanyalah kerjaan sampingan. Dan mereka semua dipilih secara acak, sehingga tak mengenal satu sama lain. Yang rupanya, mereka dipilih oleh satu orang yang memakai jaket dan berewokan. Tapi sayangnya, pria itu telah dibunuh oleh Aoki saat dia mencoba kabur. Jin pun menanyakan, apakah mereka tahu tentang hilangnya orang tua si kembar. Namun, mereka sama sekali tidak tahu tentang hilangnya orang tua si kembar. Ditambah lagi, orang yang memilih mereka sudah mati sehingga tak ada petunjuk. Dan sampai saat ini, hilangnya orang tua si kembar masih menjadi misteri. おやっさんが戻ってきたら判断してもらいましょう。どこの組織に頼まれた？影森家の中の誰かが。俺も知らん。俺も。 Asa pun kepo ingin tahu, siapa nama Sugai yang sekarang jadi miliknya. Orang ini tak memberi mereka nama, karena baginya Sugai adalah hewan ternak.
Hal itu membuat Gabu sangat emosi dan hampir membunuh si pria. Meskipun Suge menuruti tuannya, tapi mereka para Suge punya perasaan. Yuru pun penasaran, apa yang terjadi dengan salah satu mata Asa. Karena dari pertama bertemu, satu mata Asa selalu ditutup tak pernah dibuka. Dan katanya, Asa pernah mati sekali oleh pembunuh dari desa Higashi. 次から次へと死角に狙われてきたって言ってた。私ね、一度